Sebagaimana tadi kita tidak boleh menganggap Allah tinggal di Ka'bah Al-Mu'azzamah. Dinamakan ayatul kursi bukan berarti Allah Ta'ala itu memiliki kursi, tempat duduk, maq'ad. Enggak. Allah enggak butuh kepada satu tempat. Allah tidak membutuhkan kepada satu tempat duduk, tempat berdiri, tempat tinggal. Tidak. Ya. Makanya ketika kita membahas antara Arsy dengan Ka'bah itu berkaitan. Jadi Arsy itu bukan berarti tempat Allah tinggal. Bukan. Ketika ada kalimat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna istawa di situ bukan berarti Allah tinggal di arsy, bukan. Karena dikatakan dalam kitab-kitab tauhid aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, li'annal arsy qiblatun li ahli sama. Karena arsy itu merupakan kiblat bagi penduduk langit. Sebagaimana Ka'bah kiblatun li ahlil ardi, sebagaimana kiblat itu bagi penduduk bumi adalah Ka'bah Al-Mu'azzamah. Jadi kan begini, kita beribadah, malaikat juga kan beribadah sebagai makhluk langit. Ahlus samawat itu ya para malaikat. Ya, kita ahlul ardi ini yang masih hidup. Ya, penghuni dunia, mereka penghuni langit. Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintah dalam sholat menghadap Ka'bah Al-Mu'azzamah. Ketika ada orang yang beranggapan Allah itu bertempat tinggal di arsy, apakah kita ketika diperintah untuk bersujud kepada Ka'bah itu menandakan Allah tinggal di Ka'bah? Bukan. Kenapa kita ini dalam sholat diperintah untuk menghadap ke arah Ka'bah Al-Mu'azzamah? Kenapa di dalam sholat kita diperintah untuk menghadap Ka'bah Al-Mu'azzamah sebagai arah kiblat kita? Karena arah tersebut adalah arah yang disenangi, yang diridhai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ada ayat falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu ke arah yang engkau ridhai. Bukan berarti Allah butuh kepada arah. Allah bersih dari arah, Allah bersih dari jihad arah, Allah bersih dari makan, dari tempat. Tuh, ya. Jadi bukan berarti ketika seorang muslim diperintah untuk bersujud ke arah Ka'bah Al-Mu'azzamah itu menandakan Tuhan bertempat tinggal di situ. Bukan. Karena itu arah yang disenangi baginda Nabi. Artinya selama kita menghadapkan hati kita kepada apa-apa yang diridhai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita berada di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau ma'allah ala dawam, senantiasa bersama dengan Allah yang namanya dawamul iftiqari wal iltija, ya kita mesti ittiba'an li Rasulillah, ngikutin Nabi Muhammad SAW. Begitupun makhluk langit. Makhluk langit ini beribadah kepada Allah yang menjadi arah kiblat mereka adalah arsy. Bukan berarti Allah tinggal di arsy. Sebagaimana tadi kita tidak boleh menganggap Allah tinggal di Ka'bah Al-Mu'azzamah. Begitu. Makanya kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ma'anal istawa, istawa maknanya adalah istaqarra birahmatil 'ammah. Bukan Allah bertempat tinggal di arsy, tapi Allah menetapkan, memberikan rahmat yang sangat luas di arsy tersebut, karena arsy merupakan tempat mulia. Sebagaimana kemuliaan bagi bumi adalah Ka'bah Al-Mu'azzamah, maka kemuliaan bagi langit adalah arsy-Nya Allah Ta'ala. Begitu. Jadi sekali lagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala itu bersih dari arah, bersih dari tempat. Ya. Kenapa dulu Nabi Muhammad ketika bertakbir menunjuk dengan jari ke arah atas? Bukan Allah itu ada di atas, tapi sebagai simbolis, ar-rumz. Simbolis bahwasannya Allah itu al-uliyah, maha tinggi, maha besar, maha agung. Gitu. Makanya kita kalau ngeledekin orang gimana? Cemen gitu ya. Kalau keren, begitu. Ya. Jadi ketika Nabi Allahu Akbar itu menandakan bukan Allah ada di atas. Ya. Kalau Allah ada di atas, berarti Allah berpindah dong. Kalau Allah berpindah, berarti Allah bergerak.
Kalau Allah bergerak berarti punya sifatul makhluk. Nah, gimana? Ya, sementara Allah Ta'ala berasal daripada sifat-sifat makhluk. Nah, yang menyebabkan ayatul kursi ini begitu luar biasanya, begitu istimewanya, karena dari awal kalimat saja sudah luar biasa. Allahu la ilaha illahu. Sudah menisbatkan bagaimana istimewanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Jadi zikir yang paling afdol ba'dal Quran, zikir yang paling utama setelah Al-Quran apa? Kalimat la ilaha illallah. Cuma sekarangnya sayangnya banyak orang-orang yang tidak menganggap kalimat tahlil ini istimewa. Bahkan kalimat tahlil ini menjadi salah satu ejekan di zaman ini. Si ahli tahlil, ya, pasukan tahlil. Ya. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu adalah kalimat yang diperjuangkan oleh baginda Nabi beserta para sahabatnya dengan keringat dan darah mereka. Gak boleh kita rendahkan. Ya. Tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan, mencontohkan kepada kita perilaku untuk saling mengejek, untuk saling mencaci. Kalau sesama kita sebagai sesama muslim saling mencaci, merendahkan, menyalahkan, ya, kita melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang namanya berbeda wajar. Yang namanya berbeda dari zaman dulu udah ada. Yang gak wajar itu kita menyampaikan sesuatu untuk apa? Mengejek orang, menyalahkan orang. Kalau kita mau menyampaikan latar belakang amaliyah, kita silahkan sampaikan. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang. Ya. Apalagi sampai mengejek, memfitnah, mencaci, memaki. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi SAW. Namun contoh itu dicontohkan oleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan kelompok-kelompok mereka. Ya. Kenapa tiada Tuhan selain Allah? Kenapa cuma Allah yang berhak untuk disembah? Al-Hayyu Al-Qayyumu. Karena Allah itu yang maha hidup dan terus-menerus mengurusi makhluk-makhluknya. Orang sekarang yang mulai lemah keyakinannya kepada agama, banyak apa enggak? Banyak. Orang sekarang yang mengedepankan akal, membelakangi iman, banyak apa dikit? Banyak. Orang sekarang yang ngakal-ngakalin agama, banyak apa dikit? Banyak. Betul, yang namanya agama itu turun untuk orang-orang berakal. Tapi ingat, akal itu bukan agama. Agama turun, agama berlaku bagi orang yang memiliki akal. Tapi akal bukan agama. Akal adalah alat yang Allah berikan kepada manusia sebagai alat untuk memahami hukum-hukum agama. Bukan dijadikan sandaran, pedoman, apalagi agama. Artinya, ada hal yang berada di atas akal. Apa? Iman. Karena akal ini dipergunakan untuk memahami agama, maka akalnya diajak beriman. Akal yang telah beriman kepada Allah Ta'ala akan mudah memahami perkara-perkara baik yang di dalam nalar ataupun di luar nalar. Contoh seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau ditalar oleh akal yang belum beriman, ya sulit sekali. Tapi kalau akalnya beriman, ya mudah sekali bagi Allah melakukan hal yang demikian. Membuat hambanya yang paling mulia berangkat dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestina cuma dalam waktu semalaman. Ya. Jadi nggak boleh kita mengecilkan kebesaran Allah dengan kecilnya akal kita. Nggak boleh kita membatasi kemuliaan yang Allah berikan ke Nabi Muhammad dengan terbatasnya akal kita. Makanya upgrade akal kita dengan diikutsertakan dalam iman. Yang paling nyaman itu kalau akal sudah beriman. Kalau akal sudah beriman, kita akan nyaman menghadapi setiap hukum-hukum yang berlaku dalam agama. Oh, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Kalau akal itu terganggu, akal itu terkena al-amrod ataupun razail, penyakit-penyakit yang kotor, akal itu nggak nyaman, kesulitan memahami hikmah daripada hukum-hukum syariat. Akhirnya apa? Su'udzan.
Orang kalau nggak demen ngaji, akalnya liar, yang paling parah itu suudzon kepada agama. Agama yang dia peluk sendiri, Tuhan yang dia sembah sendiri, dia bikin suudzon. Kenapa sih Allah begini? Kenapa sih ada perintah begini? Padahal kan mestinya begini. Emang ente yang lebih tahu dari Allah Ta'ala. Makanya saya pribadi gampang-gampang saja ketika ada orang nanya, Ustadz, emang Allah tuh ada? Bener. Mana sih buktinya kalau semua manusia itu butuh kepada Allah Ta'ala? Ya gampang kalau bagi saya. Ente pergi aja ke rumah sakit. Apa hubungannya? Coba deh ente lihat. Orang kalau ada di titik terendah, merasakan penderitaan yang berat, merasakan sakit yang luar biasa, yang dia sebut bukan nama ibunya, bukan nama bapaknya, bukan nama bosnya. Yang dia sebut Allah Tuhannya. Yuh, jangan jauh-jauh dari rumah sakit. Kita sakit gigi, Masya Allah. Siapa yang kita sebut? Pacar, bini, anak, mertua. Bukan. Siapa? Allah, ampun. Ampun disebut tuh kalau sakit. Ampun ya Allah, astagfirullah. Istighfar disebut. Takbir disebut. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Disebut semua. Karena hati itu menyadari. Kolbu itu menyadari. Ketika kita sakit, ada kondisi di titik yang rendah, menyadari ada wilayah kita ini butuh kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau orang sakit, iftikornya, rasa butuhnya ke Allah besar. Tuh. Makanya orang yang lemah keyakinan dalam agama, ajaklah ke gunung. Nggak dapat sinyal, nggak dapat keramaian, nggak dapat pencahayaan. Ayo dah. Hah? Siapa yang disebut? Allah. Bukan yang ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kebesaranmu ya Allah. Cakep kalau begitu. Suruh tinggal di gua 2 hari. Siapa yang disebut? Allah. Ya. Kita belum meyakini kita ini butuh kepada Allah karena belum aja. Belum aja nih, ya. Kita merasakan perkara-perkara yang bikin kita kepentok. Ada perkara-perkara yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita atur. Ujung-ujungnya apa? Allah lagi. Itu artinya memang manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena maksiat-maksiat yang kita lakukan itu bikin capek, bikin lelah. Dan lelah yang semacam itu, capek yang semacam itu nggak bisa hilang cuma dengan istirahat saja. Ada capek yang tidak bisa hilang dengan istirahat saja, namun hanya bisa hilang dengan bertaubat. Ada penat yang tidak bisa hilang dengan berwisata, tapi hanya bisa hilang hanya dengan zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Orang maksiat nih, hatinya capek. Tidur 2 hari, nggak hilang tuh capeknya, ayo aja. Bangun gelisah, menjalani hidup gelisah, semrawut, pusing gak karuan, depresi, tidak berkesudahan. Itu gara-gara maksiat. Hal-hal semacam itu bisa diobati dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah. Artinya ada perkara-perkara yang gak bisa kita dapatkan selain dengan Allah Ta'ala. Kita gak bisa dapat tenaga dari istirahat, dari makan kita, kecuali dengan pertolongan ampunan Allah Ta'ala. Coba dah, tanya sama orang-orang maksiat. Orang-orang maksiat kalau dia jujur, dia sadar, hatinya capek. Kepalanya penat. Oh, kok diskotik seneng, dugem, ayo aja. Pas pulang, noda hitam dalam hatinya, kepenatan dalam kepalanya bertambah. Agama sudah membicarakan itu. Setiap maksiat yang dilakukan itu akan membuat kolbu menjadi kotor. Orang maksiat harta, berjudi. Yang kotor nih bagian syukur. Kalau hati nggak bisa dipakai syukur, gimana hidup mau seneng? Gimana hidup mau seneng? Selalu kurang. Berpikir gimana caranya bertambah. Aduh, ngeri sekali kalau sudah seperti itu. Orang kalau hatinya nggak bersyukur, siapa aja disalahin. Bininya disalahin, anaknya disalahin, orang tua disalahin, mertua disalahin. Tuh. Tapi kalau kita bersyukur, kita memandang semua pemberian Allah yang maha karim, yang maha dermawan. Enak banget. Ya Allah, alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Nah, kalau udah alhamdulillah kan begitu ayatnya yang udah kita hafal semua. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur ya ditambah.
Ya, ada ulama yang bilang ditambah nominalnya atau ditambah nikmatnya begitu. Yang penting intinya ditambah begitu, lazidanakum harfun li taukid, benar-benar ditambah begitu. Ya. Itu bukti bahwasannya manusia nggak ada yang lepas dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kenapa ayat-ayat yang menjelaskan, yang mendeskripsikan tentang hukuman neraka itu lebih banyak daripada ayat-ayat yang mendeskripsikan kenikmatan-kenikmatan di surga. Kenapa coba? Karena manusia kalau dibikin senang, nggak semuanya lari ke Allah. Kebanyakan di antara kita kalau dibikin senang, Masya Allah dah. Lupa mulu. Tapi orang kalau dibikin down, dibikin menderita, dibikin sakit, dia nggak akan lari kemana-mana kecuali kepada Tuhannya. Itulah kata Syekh Ibnu Athilah Sakandari dalam hikamnya, orang yang nggak ngedekat dengan Allah, dengan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, akan Allah paksa nanti orang itu mendekat dengan rantai ujian, cobaan, dan juga bala. Dikasih musibah. Sama kayak kita manggil anak gitu. Manggil anak. Pertama kita manggil lembut gitu kan. Abdullah. Dia nggak nengok. Karena dia nggak nengok, nggak nyamperin dong. Karena dia nggak nyamperin, kita panggil kencangan dikit. Abdullah. Masih nggak nengok juga. Lagi kita makin kencang. Abdullah. Kalau dia nggak nengok juga, ya kita timpuk tuh biar dia ngeliat. Jangan sampai kira-kira kita kayak begitu. Jadi hamba yang budeg banget, punya hati budeg. Ya dipanggil-panggil sama Allah nggak nyautin. Setiap kecewa yang kita rasakan, ya sebetulnya itu panggilan dari Allah, bahasa rindu. Tuh, kalau yang kamu kejar itu kecewanya yang kamu dapat. Ke saya aja, ke aku aja, kata Allah. Kita hanya kecewa sama dunia, lari sama dunia lagi. Kapan beresnya? Kecewa gara-gara dunia, lari ke dunia lagi. Ya, pelampiasannya traveling. Ya emang seneng, ntar pulang ke rumah. Wah, traveling habis sekian juta, pusing lagi aja. Sekali lagi ada hal-hal yang nggak bisa kita selesaikan dengan berwisata, namun kita bisa selesaikan dengan di atas sejadah. Ya. Jadi kita semua nggak ada yang bisa lepas dari Allah. Bahkan ada kalimat la takhudhuhu sinatun wala naumun. Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur. Itu ke dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan dulu Nabi Musa itu pernah nanya kepada malaikat, Allah itu tidur nggak sih? Apakah Allah itu tidur? Apakah Allah itu mengantuk? Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu bahwasannya malaikat ini diperintahkan untuk membuat Nabi Musa terjaga, begadang, nggak tidur-tidur. Ya. Tapi sambil megang botol dua, dikasih botol nih. Ya, dikasih botol dua tuh. Sempet ketika Nabi Musa bergadang, beliau kalau bahasa Betawinya ngelenggut gitu ya, hampir pulas. Ketika hampir pulas, hampir beradu nih, beliau terbangun. Tapi akhirnya beliau nggak kuat. Akhirnya beliau tertidur sampai kedua botol yang beliau pegang ini beradu sampai pecah. Maka Nabi Muhammad mengatakan wa kadzalika as-samawat wal ard fi yadihi subhanahu wa ta'ala. Demikian pun langit dan bumi. Kalau seandainya Allah itu mengantuk, kalau seandainya Allah tidur, pasti langit dan bumi bertabrakan. Pecah karena saling bertabrakan, sebagaimana Nabi Musa yang mengantuk dan tertidur, akhirnya kedua botol bertabrakan dan pecah satu dengan yang lainnya. Ini langit bumi, ini bukti Allah itu hayyun. Jadi Al-Hayyul Qayyum kita lihat tiap hari kelihatan. Kalau seandainya Allah itu ngantuk, Allah itu tidur, lah ini yang jagain langit, jagain bumi siapa? Nggak ada tiangnya begini. Ya, yeah. Tuh, nggak ada tiangnya. Panggil tukang bangunan, arsitek paling hebat, bisa nggak bikin coran nggak pakai tiang? Masya Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa cuma siapa? Allah. Nah kan secanggih-canggihnya teknologi, nggak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Ta'ala. Kemarin, di satu negara yang katanya negara paling canggih teknologinya, dia punya bencana kebakaran besar. Karena kenapa? Karena hembusan angin yang begitu luar biasa. Berapa kali dalam ayat Al-Quran disebut kalimat wa tasrifir riyah, keistimewaan kebesaran Allah yang meniupkan angin. Secanggih-canggihnya teknologi nggak ada yang bisa mencegah angin. Oh, angin kalau udah ngamuk dia begitu.
Dan itu terjadi di negara yang teknologinya paling canggih. Artinya apa? Teknologi yang canggih itu nggak bisa mengalahkan kebesaran Tuhan. Apa artinya? Ada hal-hal yang nggak bisa diatur dengan teknologi. Itu menunjukkan adanya Tuhan. Makanya kita kalau dibikin sakit, Allah bisa aja bikin kita sehat terus-terusan, bisa aja. Allah Ta'ala bisa aja bikin kita kenyang terus-terusan tanpa adanya makan. Tapi kenapa kita mesti makan dulu? Baru kita diberikan takdir oleh Allah dibikin kenyang. Ditunjukkan kita ini bukan Tuhan. Kalau kita nggak makan 2 hari, ya kita lemas. Seminggu, ya kita mati. Umumnya kan begitu. Dibikin mati oleh Allah. Kenapa? Karena kita butuh kepada sesuatu. Itu menunjukkan kita bukan Tuhan. Kalau kita bukan Tuhan, berarti ada yang memberi rezeki. Siapa? Ya Ar-Razzaq, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibikin sakit karena kita nggak bisa mengontrol kesehatan kita. Yang bisa mengontrol itu siapa? Tuhan. Menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Begitupun teknologi, ada hal-hal yang nggak bisa diatur dengan teknologi. Itu menunjukkan adanya eksistensi daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secanggih-canggihnya teknologi itu nggak ada yang bisa mencegah terjadinya gempa. Makanya kata Nabi, nanti akhir zaman makin sering terjadi kathratuz zalazil, banyak kejadian gempa. Makanya ada surah apa tuh? Az-Zalzalah ya. Surah Az-Zalzalah ini disebutkan sebagai nisful Quran, setengahnya Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran itu dari segi isinya kebagi 2. Ada basyiran, ada nadhiran, ada sebagai kabar gembira atau peringatan. Ini Az-Zalzalah berisi peringatan adanya hari akhir. Makanya disebut 1/2 Al-Quran, setengah Al-Quran, karena isinya mencakup 1 dari 2 isi Al-Quran. Gitu maksudnya. Dalam riwayat lain yang mengatakan rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Ya, pada intinya surah Az-Zalzalah ini menjadi satu surah yang istimewa. Ya, karena secanggih-canggihnya teknologi, nggak ada yang bisa ngelawan gempa. Gempa kalau udah kejadian, siapa yang bisa nahan? Ya, siapa yang bisa megangin tanah? Ya nggak ada. Di pasrah semua. Hanya doa dan isti'adzah yang bisa kita lakukan, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala saja. Kira-kira begitu. Itu menunjukkan bahwasannya kita semua bukan Tuhan. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi bulan, matahari. Dia selama ini menerangi bumi, nggak pernah salah jadwal. Emang siapa yang ngatur? Ya Allah. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di alam dunia, di alam semesta ini buat siapa? Buat kemaslahatan hidup manusia. Nyiptain matahari, nyiptain bulan, buat nerangin kita doang. Itu Allah tuh. Kalau seandainya tidak ada yang menstabilkan, menjaga alam semesta ini, bumi, matahari, bulan, ya bulan, matahari salah jadwal. Bayangin kalau seandainya bulan malam-malam lagi menerangi bumi, tiba-tiba matahari nongol. Kata bulan, jadwal saya ini, Masya Allah saya lupa, kata matahari. Bentrok, ya meleleh kita. Ya, ya Ustadz aja kadang-kadang jadwalnya udah diingat-ingat, udah dirapihin, masih bentrok juga kadang-kadang begitu. Ya kita kalau kita yang ngejadwalin, nggak rapi. Ya. Tapi yang menjadwalkan matahari dan juga bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah. Allah. Ya. Coba deh kita sewaktu-waktu kita menyendiri. Di sepertiga malam kita bangun. Di sela-sela kesibukan kita terhadap dunia kita bangun. Kita pengen datang ke Allah gitu. Kita rasanya rindu, cinta, pengen ketemu dengan Allah. Orang kalau niatnya benar, hatinya tulus, ya Allah izinkan. Dalam tasawuf disebut sebagai tajalli. Tidak ada yang paling nikmat selain tajalli. Orang yang dapat tajalli itu adalah orang yang wiridnya tulus, lillah. Orang kalau wiridnya udah lillah ya dapat warid. Apa itu warid? Cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Udah, orang kalau dapat warid ya udah, itu kenikmatan paling tinggi di alam dunia. Ya. Itu yang paling tinggi. Makanya syaratnya satu, kalau wirid
mesti ikhlas, benar-benar lillah. Jadi udah nggak boleh orang itu dalam istilah tasawuf bewirid supaya kaya. Udah mesti dibenerin niat-niat begitu supaya apalagi mencari hal-hal yang lain itu kagak boleh. Pengen kaya, pengen sukses, pengen jabatan naik, pengen kerjaan langgeng, usaha lancar, nggak ada yang nyenggol-nyenggol. Bersihkan dari semua niat-niat itu. Kalau kita memang benar-benar pengen ketemu dengan Allah, rindu cinta kepada Allah. Kalau sudah seperti itu kita merasakan tajalli, ya sudah. Ya sudah. Kita bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang selama ini menyayangi kita, melayani kita, ya, mengurusi kita semua. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bertajalli minimal-minimalnya matanya berderai air mata. Karena nggak kuat. Ya diperhatikan oleh Allah itu. Orang kalau diperhatikan orang yang dia cinta bagaimana? Salting kan, mukanya merah. Ini kalau yang memperhatikan Allah bagaimana? Merasakan itu, kita menyadari itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang merasakan nikmat tersebut. Amin ya Rabbal Alamin.